kabarnya hari ini? Baik, sehat, puji Tuhan. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Sebelum kita lanjut ke materi, coba berdiri dulu. Berdiri. Cek kerapian. Cek dari atas sampai ke bawah. Rapi? Rapi. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membawa kegiatan ini dalam doa. Satu orang memimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman, marilah kita menyiapkan hati yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Ibu absen dulu. Alventus Nandus, Ibu, hadir. Alfonsius Anggon, tidak ada Ibu. ada pemberitahuan. tidak ada. Yohanes Mikialdo Owargendo. Hadir. Ya. Jadi kita hari ini 2 orang yang tidak hadir, 14 orang yang hadir. Baik. Silakan sebelum kegiatan dimulai, 1 orang memimpin kita dalam lagu. Silakan. Lagu nasional. Berdiri semua, berdiri. Garuda Pancasila, Garuda Pancasila, maju. Baik, terima kasih kepada Bertinalus. Silakan duduk. Baik. Kali lalu kita belajar tentang apa? Jericho? Kali lalu kita belajar tentang? perkembangbiakan hewan secara generatif. Iya, perkembangbiakan hewan secara generatif. Ada apa saja di perkembangbiakan hewan secara generatif itu? Ovipar, 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 vivipar, ovipar. ovovivipar. Jadi perkembangbiakan hewan secara generatif itu ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Baik, hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ya. Materinya apa tadi? Yang saya tulis di dalam itu apa? Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Iya, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Iya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, saya minta 1 orang baca. Tujuan pertama, Dengan menonton video, siswa dapat mengidentifikasi cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan manfaatnya dengan benar. iya. Yang kedua, Fiona, tujuan pembelajaran yang kedua, Dengan menonton video pembelajaran, siswa dapat menyampaikan cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dengan baik dan benar. iya. Tujuan pembelajaran ketiga, Sani, Dengan menonton video, siswa dapat membuat laporan tentang cara perkembangbiakan tumbuhan di depan kelas. iya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, dengan menonton video, siswa dapat mengidentifikasi cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan manfaatnya dengan benar. Yang kedua, dengan menonton video sebentar, kalian dapat menyampaikan cara perkembangbiakan tumbuhan vegetatif dengan baik dan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah dengan menonton video, kalian bisa dapat membuat laporan tentang cara perkembangbiakan tumbuhan di depan kelas. Oke, paham? Paham. Paham, baik. Coba perhatikan gambar yang ada di tayangan slide ini. Perhatikan gambar ini. Perhatikan, sudah lihat? Sudah. Ya, ambil kertas masing-masing. Ambil kertas, jangan lupa tulis nama. Ambil kertas, jangan lupa tulis nama. Cepat, cepat.
Susan. Ya. Perhati dulu gambar yang ada di slide ini. Perhatikan. Halo. Ya, perhatikan gambar yang ada di slide. Sudah lihat gambar? Sudah. Sudah lihat gambar? Sudah. Oke, terima kasih. Ya, lihat. Ada pertanyaannya. Tuliskan apa nama-nama tumbuhan yang ada pada gambar. Silakan ditulis. Sudah? Sudah. Ya, yang sudah saya ambil. Baik. Saya ingin periksa dulu. Kira-kira sejauh mana kalian memahami gambar apa yang saya tayangkan tadi. Saya mencoba melihat salah satu jawaban dari kalian. Yang pertama ada serumpun pisang. Coba kita lihat. Benar? Benar. Ya. Yang berikut ada wortel. Ini namanya? Bordel. Ya. Kemudian ada vanili. Benar? Benar. Benar? Benar. Kemudian ada Bawang merah. bawang merah. Betul. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita. Baik. Untuk memahami lebih lanjut tentang materi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif pada hari ini, Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Simak baik-baik videonya, karena sebentar ada pekerjaan yang harus kalian selesaikan. Oke, saya akan menampilkan sebuah video. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Akan belajar perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, yaitu tanpa melalui perkawinan atau hanya melibatkan satu induk saja. Ciri khas dari perkembangbiakan vegetatif adalah individu baru hasil keturunan sang induk itu sangat mirip dengan induknya. Perkembangbiakan vegetatif ini dapat terjadi secara alami maupun buatan. Kalau alami itu terjadi melalui bagian tubuh induknya, kemudian buatan itu terjadi dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami itu ada tunas adventif, akar tinggal atau rizoma, geragih atau stolon, spora, umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Kemudian perkembangbiakan vegetatif buatan adalah cangkok, stek, sambung, okulasi, dan runduk. Pertama, kita akan belajar terlebih dahulu perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Contohnya pada tumbuhan pisang dan bambu. Kemudian ada tunas adventif yang terdapat pada tepi daun atau akar tumbuhan. Tumbuhan yang berkembang biak menggunakan tunas adventif adalah cocor bebek, yaitu menggunakan daun, dan tumbuhan sukun yang menggunakan akarnya. Alat perkembangbiakan vegetatif alami berikutnya adalah akar tinggal atau rizoma, yaitu batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Ciri-cirinya berbentuk seperti akar tetapi berbuku-buku, dan ujungnya terdapat calon tunas. Tumbuhan yang berkembang biak menggunakan akar tinggal adalah lengkuas, jahe, kunyit, dan ada juga alat perkembangbiakan vegetatif yang menggunakan geragih atau stolon, yaitu batang yang menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah. Tumbuhan yang berkembang biak menggunakan geragih adalah stroberi dan rumput teki. Alat perkembangbiakan vegetatif berikutnya adalah spora. Spora yaitu bagian tumbuhan yang berfungsi seperti biji, yakni memperbanyak tumbuhan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak menggunakan spora adalah lumut dan tumbuhan paku. Kemudian ada alat perkembangbiakan vegetatif alami lainnya, yaitu umbi lapis. Umbi lapis merupakan lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang, tumbuh di dalam tanah dan menghasilkan tunas. Contohnya ada pada bawang merah. Ada juga alat perkembangbiakan vegetatif alami berupa umbi batang, yaitu batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Pada umbi batang terdapat mata tunas. Contohnya pada tumbuhan kentang, ubi jalar, dan bengkoang. Berikutnya adalah perkembangbiakan vegetatif buatan,
Yang pertama yaitu dengan cara cangkok atau mencangkok. Ialah mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah humus agar muncul akar pada bagian tersebut. Syarat tumbuhan yang bisa dicangkok adalah tumbuhan memiliki batang berkayu atau berkambium. Contohnya, biasanya terjadi pada tumbuhan berbuah seperti apel, jambu, mangga, jeruk, nangka, dan rambutan. Kelebihan dari mencangkok adalah berbuah lebih cepat daripada yang ditanam dari biji dan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Kemudian kekurangannya, akar tanaman kurang kuat dan umur tanaman baru menjadi lebih pendek. Di bawah ini adalah tahapan-tahapan dalam cangkok. Pertama yaitu dahan dikupas sampai terlihat bagian putihnya. Kemudian dahan tersebut dibersihkan dari cairan licinnya atau yang bisa disebut dengan kambium. Setelah itu, dahan yang bersih ditutup dengan tanah humus dan dibungkus dengan plastik atau juga bisa sabut kelapa. Kalau dibungkus dengan plastik, maka beri dengan lubang kecil-kecil. Kemudian ikat dengan baik dan setelah beberapa hari, akar akan muncul di dahan yang ditutup plastik atau sabut kelapa tersebut. Kemudian kalau sudah muncul akar, maka dahan dapat dipotong dan dipindahkan ke pot atau di dalam tanah. Pembangbiakan vegetatif buatan yang berikutnya yaitu stek. Ialah menanam bagian tumbuhan yang dipotong, seperti pada batang dan daun. Syarat untuk melakukan stek yaitu bagian tumbuhan yang dipotong masih memiliki mata tunas. Contohnya seperti stek batang itu tumbuhan singkong, tebu, dan mawar. Kemudian stek daun itu pada tumbuhan cocor bebek dan tanaman hias sansevieria atau lidah mertua. Kelebihan dari stek yaitu memiliki sifat yang sama dengan induknya, cepat berbuah, dan hanya membutuhkan peralatan yang sederhana. Kemudian kekurangan stek yaitu akar tanaman kurang kuat dan umur tanaman lebih pendek. Cara melakukan stek yang pertama yaitu dahan dipotong dengan sudut 45 derajat. Kemudian hilangkan daun pada bagian bawah dahan yang tadi dipotong. Kemudian tancapkan atau tanam hasil potongan itu ke dalam tanah yang subur. Maka akan muncul akar dari batang yang tumbuh menjadi tumbuhan baru. Pembiakan vegetatif buatan yang berikutnya yaitu dengan teknik sambung. Sambung yaitu menggabungkan atau menyambung dua batang tanaman sejenis yang memiliki sifat-sifat unggul untuk mendapatkan tanaman baru dengan gabungan sifat-sifat unggulnya. Misalnya, batang atas itu diambil dari tanaman yang memiliki buah yang manis, sedangkan batang bawah diambil dari tanaman dengan perakaran dan batang yang kuat. Contoh tumbuhan yang biasanya menerapkan sistem sambung ini adalah mangga, rambutan, tomat, dan terong. Syarat untuk melaksanakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara menyambung adalah kedua batang yang disambung harus mempunyai ukuran yang sama besar. Kelebihannya, tumbuhan yang dihasilkan memiliki kualitas sesuai dengan keinginan dan lebih cepat menghasilkan buah. Namun kekurangannya, prosesnya rumit dan resiko gagal lebih tinggi. Cara melakukan tanaman berbentuk huruf V untuk batang bawah, kemudian potong batang tanaman berbentuk huruf V terbalik untuk batang atas. Kemudian sambungkan kedua batang tanaman tadi, lalu diikat dengan plastik. Perkembangbiakan vegetatif buatan berikutnya yaitu okulasi. Teknik okulasi ialah menempelkan mata tunas suatu tumbuhan ke batang tumbuhan lain untuk menghasilkan tanaman yang memiliki sifat unggul. Cara ini hampir sama seperti teknik menyambung, yang membedakannya hanyalah ini menggunakan mata tunasnya saja. Syarat okulasi, kedua tumbuhan harus sejenis. Contohnya pada tumbuhan mangga, rambutan, dan nangka. Kelebihan teknik okulasi yaitu tumbuhan yang dihasilkan memiliki kualitas sesuai keinginan dan lebih cepat menghasilkan buah. Kekurangannya, tumbuhan hasil okulasi terkadang tidak normal karena batangnya tidak serasi dan resiko gagal lebih tinggi. Berikut ini adalah tahapan dalam melakukan okulasi. Yang pertama, iris kulit batang induk, kemudian iris kulit tanaman yang tadi memiliki tunas selebar irisan pada tanaman induk. Kemudian irisan yang memiliki tunas tadi ditempelkan pada tanaman induk. Setelah itu, ikatlah bagian bawah dan bagian atas tunas dengan plastik. Maka tunas yang ditempel tadi akan tumbuh. Perkembangbiakan vegetatif buatan berikutnya adalah runduk. Ialah merundukkan atau mengenamkan bagian batang suatu tumbuhan ke dalam tanah untuk memunculkan akar. Syaratnya, tumbuhan memiliki batang yang mudah dibengkokkan. Biasanya dilaksanakan pada tumbuhan seperti stroberi, argei, dan apel. Kelebihan teknik runduk ini yaitu sifat tanaman sama dengan induknya dan tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Tapi kekurangannya hanya dapat dilakukan pada tumbuhan yang dahannya kecil, lentur, dan cukup dekat dengan tanah.
tumbuhan secara generatif. Iya, baik. Terima kasih kalian sudah menonton video pembelajaran tentang tumbuhan secara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, baik. Ya. Ibu ingin tanyakan, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif alami? Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Tadi kalian sudah menonton video tentang pembelajaran perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ada tadi perkembangbiakan vegetatif alami. Ibu mau tanyakan, apa itu perkembangbiakan vegetatif alami? Vegetatif alami yang kami dapatkan pada hari ini yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah yang tidak dibantu oleh manusia, sedangkan vegetatif buatan yang sengaja dibantu oleh manusia. Iya, vegetatif alami adalah tumbuhan yang tanpa bantuan manusia, sedangkan vegetatif buatan adalah tumbuhan yang cara perkembangbiakannya dibantu oleh manusia. Baik. Saya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok diskusi. 3 kelompok diskusi. Ya, silakan bentuk kelompok dulu. Kelompok 1 di sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan. Onek kecukuan lah, Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jangan dulu kerja. Ada suruhannya. Jadi kerjakan LKPD itu sesuai dengan soal di setiap kelompok. Jadi kelompok 1 memiliki soal berbeda dengan kelompok 2. Kelompok 2 juga memiliki soal berbeda dengan kelompok 3. Ya. Paham? Paham? Baik. Silakan mengerjakan soalnya. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Angkat suara sedikit. Silakan, kerja sudah. Waktu mengerjakan tugas ini 15 menit. Itu sudah? Kenapa? Sudah? Jangan lupa tulis nama di setiap kelompok. Nama-nama anggota kelompoknya. Sudah? Sudah. Baik. Tepuk tangan dulu untuk kita. Kita mengerjakan soal dengan tepat waktu. Sudah? Peci sudah? Sudah? Ya. Waktu berikutnya adalah mempresentasikan hasil pekerjaan kalian di depan kelas. Sepakat? Sepakat. Ya. Kita beri kesempatan untuk kelompok 1. Silakan. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1, kelompok umbi lapis dan umbi batang. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Umbi lapis, daun akan tumbuh pada pelepas tipis, setelah itu akan
akan muncul. Kami terima kasih. Baik. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Ya, baik. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Semangat ya, tetap semangat. Lembarannya taruh di situ. Silakan duduk. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin presentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok kami akan tinggal dan tunas. Dari kelompok kami, terima kasih. Iya, terima kasih untuk kelompok 2. Mari kita tepuk tangan dulu. Pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Kelompok 3? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Terima kasih untuk kelompok 2. Jawabannya silakan dikumpulkan ke meja saya. Silakan duduk. Waktu berikutnya silakan di kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok kami mencangkok dan stek. Cara perkembangbiakannya, sekian dan terima kasih. Ya, baik. Kelompok 3 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Ada pertanyaan? Tidak ada? Aman saja? Aman? Kelompok 2? Tidak ada. Tidak ada. Baik, sudah. Mari kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Baik. Kelompok 1 tadi, kelompok bawang merah. Mereka, kelompok ini tadi membahas tentang umbi lapis. Ya. Umbi lapis. Cara perkembangbiakannya tadi dengan apa? Halo. Tepuk dulu, tepuk semangat dulu untuk kita. Tepuk dulu. Cara perkembangbiakannya dengan menghasilkan tunas pada tumbuhan merupakan lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang. Tumbuhan di dalam yang menghasilkan tunas contohnya pada tumbuhan bawang putih dan bawang merah. Baik, kelompok 3 tadi mencangkok dan stek. Cara mencangkoknya, yang pertama tumbuhan yang memiliki batang kayu. Jadi bukan sembarang tumbuhan, tetapi tumbuhan yang bisa dicangkok yaitu mangga, jambu, apel, jeruk, dan rambutan. Ya, tepuk tangan dulu untuk itu. Baik, yang berikut untuk menguji sejauh mana kalian memahami materi yang saya bawakan tadi, Ibu akan menunjukkan sebuah pohon. Ini pohon apa? Pohon ubi kayu atau singkong. Ini apa? Umbinya. Ini batangnya. Ini daunnya. Baik. Ketika kita ingin memperbanyak tumbuhan ini dengan cara apa? Apakah dengan umbi, apakah dengan batang ini, atau dengan daun? Dengan batang. Baik, bagaimana caranya? Dipotong? Oke, terima kasih. Kemudian setelah dipotong, ditanam kembali di mana? Di dalam tanah. Ya, baik. Nah, karena kalian telah bisa menjawab pertanyaan saya menyimpulkan bahwa kalian memahami betul materi yang saya bawakan pada pagi hari ini. Baik, sekarang kita lakukan tes secara mandiri. Nanti ini bukan kerja kelompok, ini pekerjaan secara pribadi. Ya. Jadi setiap orang mendapatkan satu lembaran soal. Ditulis nama di bagian atas ini. Kemudian ini ada 5 soal ini. Tolong dijawab. Ditulis di dalam lembaran ini. Waktu kalian mengerjakan LKPD pribadi ini 10 menit. Silakan kerja. Waktunya 10 menit. Jangan lupa tulis nama.
Kalau sudah kumpul. Miki sudah? Belum. Lanjut. Danggut sudah? Lanjut. Waktunya sudah selesai. Apapun saja hasilnya, waktunya sudah selesai. Baik. Saya ambil salah satu jawaban dari kalian ini, lembaran jawaban dari kalian ini. Soal nomor 1 tadi, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif alami? Jawabannya, sebuah proses memperbanyak diri tanpa melibatkan campur tangan manusia. Benar? Benar. Baik. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif buatan? Perkembangbiakan pada tumbuhan yang dibantu atau sengaja dilakukan manusia. Benar atau tidak? Benar. Bagaimana pengalaman belajarnya hari ini? Baik, gembira. Sebelum kita pulang, Ibu ingin menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini tadi, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Dari situ dibagi menjadi 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami benar-benar tanpa bantuan Manusia. sedangkan buatan sengaja, iya, sengaja dibantu oleh manusia. Baik, PR, tulis. Tuliskan perkembangbiakan contoh-contoh, tuliskan cepat. Tuliskan contoh-contoh tumbuhan. Contoh-contoh tumbuhan yang perkembangbiakannya secara alami. Yang perkembangbiakannya secara alami. Tuliskan tumbuhan di sekitar kalian yang cara perkembangbiakannya dengan secara alami. Tulis semua nanti tumbuhan-tumbuhan yang secara alami tanpa bantuan manusia. Tugas ini sudah tulis? Sudah. Tugas ini akan dikerjakan di rumah. Dan besok saya akan periksa. Baik, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Besok kita akan menyampaikan materi, karena hari ini perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, maka besok perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Paham? Paham. Baik, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Mari kita tutup kegiatan ini dengan berdoa. Salah satu pimpin kita dalam doa. Silakan. Berdiri. Teman-teman, marilah menyiapkan hati yang pantas untuk berdoa. Amin.